Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total.
Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini.
Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi
bervisi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya,
tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap bangetlah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI MLQ Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. MLQ Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @AnisBaswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, bukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang
menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024.
Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hashim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @AniesBaswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan,
fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan Kedah ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing.
Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek-Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek-Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek-Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan.
Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan.
Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI
Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017
khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BMUI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BMUI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BMUI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BMUI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu.
Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @AnisBaswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi,
jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden. Ia menambahkan, gagasan Kedah ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya.
Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedekuang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedekuang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedekuang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedekuang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan.
Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total.
Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini.
Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BMUI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BMUI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi
visi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya,
tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan.
Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini
jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab.
Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus.
Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media.
Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI MLQ Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. MLQ Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap bangetlah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap bangetlah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI MLQ Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. MLQ Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI MLQ Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. MLQ Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini
jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab.
Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus.
Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media.
Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI MLQ Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. MLQ Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini
jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab.
Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus.
Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media.
tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BMUI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BMUI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM-UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM-UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap bangetlah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI MLQ Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. MLQ Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Rusli Moti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo
bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara.
Iya, tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, Capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melkisedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman,
juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahkan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM-UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM-UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM-UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. Melki Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi.
Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar. Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1, huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal capres untuk melakukan debat. BEM UI menantang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat terkait visi misi pencapresan. Ketua BEM UI Melkisedek Huang bahkan mengancam akan menguliti isi kepala dari 3 baca pres tersebut. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum menyebut bahwa Anies, Ganjar, dan Prabowo bukan merupakan siapa-siapa dalam konteks Pilpres 2024. Hal itu karena mereka belum didaftarkan secara resmi untuk menjadi bakal capres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pada Kamis 24 Agustus 2023. Hasyim mengatakan bahwa pendaftaran bakal capres baru dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 nanti. Setelah mereka dinyatakan lolos dalam pendaftaran, barulah Anies, Ganjar, dan Prabowo sah berstatus sebagai calon presiden 2024. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mengundang Anies, Ganjar, ataupun Prabowo untuk melakukan debat, maka hal itu sah di mata hukum, termasuk dengan melakukan debat capres di lingkungan kampus. Hasyim mengatakan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan bentuk dari kampanye dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Baca Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjawab tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI untuk berdebat di kampus. Ganjar menyetujui ajakan debat tersebut saat ditemui di Magelang pada Senin 21 Agustus 2023. Sementara Anies juga menyanggupi ajakan debat dari BEM UI tersebut. Kesanggupan tersebut diungkapkannya lewat akun media sosial X @Anies Baswedan pada Senin 21 Agustus 2023. Anies menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa tersebut. Sementara baca pres Prabowo Subianto juga diyakini menerima tantangan debat dari BEM UI tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti. Haris menyebut Prabowo merupakan figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia. Prabowo akan hadir dalam debat terbuka yang dilakukan di kampus atau dimanapun, terlebih jika difasilitasi bersama KPU. Menanggapi kesanggupan ketiganya dalam tantangan tersebut, BEM UI akan mengirimkan undangan resminya. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut acara debat akan dijadwalkan digelar pada pertengahan September 2023. Melki turut mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan BEM terkait acara debat ini. Pihaknya telah merancang materi debat yang berisi poin-poin aspirasi dari mahasiswa UI. Melki mengatakan aspirasi tersebut bakal ditanggapi oleh para baca pres. Tawaran debat oleh BEM UI tersebut bertujuan untuk melihat keberanian baca pres untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Sebelumnya, Ketua BEM UI MLQ Sedek Huang mempersilahkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke kampus UI untuk membuktikan nyali dalam debat. MLQ Sedek mempersilahkan 3 baca pres datang ke kampus UI untuk keberanian bertemu mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, publik maupun mahasiswa dapat melihat kualitas para calon pemimpin bangsa ini. Badan Pengawas Pemilu RI meminta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melapor lebih dulu jika nantinya jadi dalam melakukan debat antar bakal calon presiden di kawasan kampus. Meski begitu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan langkah pelaporan itu bukan sebuah keharusan. Sebab saat ini tahapan pemilu belum masuk masa kampanye dan tidak ada aturan yang menaungi. Namun di satu sisi, Bawaslu merasa pelaporan ini tetap penting untuk dilakukan, supaya pihaknya dapat tetap melakukan pengawasan. Secara teknis, lanjut Puadi, debat merupakan salah satu metode kampanye dalam pemilu yang hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan peserta debat adalah calon presiden dan atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ditetapkan, begitu juga pendaftarannya belum dimulai. Sehingga menurut Puadi, proses adu gagasan ini dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Wakil Ketua Umum, Waktem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto selalu antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda. Maka dari itu Ketua Umum, Ketum Gerindra ini disebut Habibur Rahman sangat senang saat mendapat ajakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, untuk adu gagasan di kampus. Proses adu gagasan ini, jelas Habibur Rahman, juga menjadi kesempatan berharga bagi Prabowo untuk menyampaikan gagasannya terkait masa depan bangsa dan negara. Ia tentu Pak Prabowo akan sangat senang jika mendapat undangan untuk berbicara di kampus. Ini adalah kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan gagasan beliau terkait masa depan bangsa dan negara, ujar Habibur Rahman, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Beliau selama ini sangat antusias menjalin komunikasi dengan generasi muda terlebih lagi dari kalangan kampus. Intinya kami menunggu saja undangan resmi dari kampus, tambahnya. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan, fokus Prabowo terhadap anak muda ialah di bidang pendidikan. Pihaknya hendak anak muda di Indonesia dapat menjangkau pendidikan berkualitas dengan murah atau bahwekaan gratis. Pak Prabowo menginisiasi pendirian sekolah-sekolah berkualitas seperti SMA Taruna Nusantara agar bisa didirikan setidaknya di setiap provinsi, jelasnya. Pak Prabowo juga mendorong peningkatan kualitas universitas-universitas agar bisa selevel dengan universitas di negara-negara maju seperti Harvard kemudian Berkeley atau Leiden, ia menambahkan. Gagasan kedua ialah ihwal Prabowo ingin memastikan generasi muda bisa merasakan manfaat yang besar dari kekayaan alam Indonesia. Prabowo, lanjutnya, tidak ingin kekayaan alam justru mengalir dan justru dimanfaatkan oleh negara luar.
Kekayaan alam kita jangan mengalir keluar atau bocor, tetapi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita sendiri. Inilah pentingnya hilirisasi dan konsep maksimalisasi manfaat sumber daya alam untuk rakyat, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada tanggal 14 September tahun 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada tanggal 14 September tahun 2023 nanti, kata Melki dalam keterangannya, Rabu. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menerima undangan debat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI. Padahal, kata dia, Prabowo Subianto sudah siap untuk menghadapi tantangan BEM UI tersebut. Ya belumlah, terima undangan debat, kita baru tahu dari media. Tapi sudah siap. Pak Prabowo sudah siap banget, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo telah terbiasa diundang ke kampus untuk menjadi pembicara. Pak Prabowo siap banget lah. Dia kan paling senang kalau diundang ke kampus, tandasnya. Sebagaimana diketahui, BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden, capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk beradu gagasan pada 14 September 2023. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan ketiganya sudah menyatakan siap memenuhi undangan itu untuk beradu gagasan. Tantangan ini lahir menyusul putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Kubu Prabowo Subianto merespon tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kubu Prabowo meyakini bahwa calon presiden yang ia dukung akan menyanggupi tantangan dari BEM UI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Ruslimoti. Haris menjawab tantangan itu pada Senin 21 Agustus di Jakarta Barat. Menurut Haris, Prabowo akan menyanggupi tantangan BEM UI untuk melakukan kampanye di kampus. Ia juga yakin Prabowo siap melakukan debat capres sesuai dengan tantangan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki mengundang 3 bakal capres untuk datang ke kampus UI melakukan debat dengan mahasiswa. Melki menantang 3 baca pres berdebat bersama mahasiswa UI soal visi misi masing-masing. Melki mengatakan tantangan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya memperbolehkan fasilitas pendidikan untuk mengundang para calon dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurut relawan Prabowo, Menteri Pertahanan adalah figur yang terbuka terhadap ajakan untuk menyuarakan gagasannya. Hal itu terbukti dalam perhelatan jelang Pilpres sebelumnya yang mana Prabowo menghadiri undangan debat termasuk di kampus. Oleh karenanya, Haris yakin bahwa Prabowo akan menyanggupi tantangan dari BEM UI.